Sindiran berkelas Shin Tae-yong bukan hoki yang membawa prestasi, tapi kerja keras timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya merespons kritik keras dari pengamat sepak bola yang menyebutnya hanya mengandalkan hoki. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa prestasi yang diraih timnas Indonesia adalah hasil kerja keras dan strategi yang matang. Apa yang dia katakan selengkapnya? Jay Itzes diburu 3 klub Italia. Begini perkembangan harga terbarunya yang bikin semua terkejut. Keputusan Jay Itzes untuk mengembangkan karier di luar Belanda ternyata membawa dampak besar. Harga pasaran sang pemain kini menjadi perbincangan hangat. Kenapa 3 klub Italia tertarik untuk merekrutnya? Filipina gegerkan semifinal, kalahkan Thailand. Bagaimana respon supporter Indonesia? Apa yang pelatih Thailand takutkan sekarang terbukti. Kejutan besar terjadi di semifinal Piala AFF 2024 saat Filipina berhasil mengalahkan Thailand. Ternyata apa yang sebelumnya dikhawatirkan pelatih Thailand tentang potensi ancaman Filipina bagi Indonesia kini menjadi kenyataan. Supporter Indonesia memberikan respon unik seperti ini. Media Cina beri sindiran pedas, selamat tinggal timnas Indonesia. Ini yang harus dilakukan Shin Tae-yong untuk perbaikan. Kejutan datang dari media Cina yang secara tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal kepada timnas Indonesia. Mereka memberikan sindiran dan saran untuk Shin Tae-yong agar skuad Garuda bisa bangkit dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Apa yang seharusnya dilakukan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar? Miris. 5 pemain naturalisasi yang dulu dihujani pujian, kini kariernya justru meredup setelah gabung timnas Indonesia. Beberapa pemain naturalisasi yang dulu dianggap bakal menjadi bintang di timnas Indonesia kini justru menghadapi kenyataan pahit. Setelah mengabdi di Garuda, karier mereka mengalami penurunan drastis. Siapa saja pemain yang nasibnya berbalik setelah menjadi bagian dari timnas Indonesia? Media Australia berikan sindiran pedas jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan kami hancurkan di kandang kami. Jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Socceroos, media Australia memberikan sindiran tajam. Menyebut performa Indonesia yang buruk, mereka yakin dapat menghancurkan Garuda di kandang mereka. Apakah ini hanya sekadar angin lalu atau akan menjadi kenyataan? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sindiran berkelas Shin Tae-yong bukan hoki yang membawa prestasi, tapi kerja keras timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya merespons kritik keras dari pengamat sepak bola yang menyebutnya hanya mengandalkan hoki. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa prestasi yang diraih timnas Indonesia adalah hasil kerja keras dan strategi yang matang. Apa yang dia katakan selengkapnya? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong seolah memberikan sindiran berkelas kepada pengamat yang menyebut pencapaiannya selama ini karena hoki. Shin Tae-yong sedang jadi sorotan usai gagal mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia hanya menempati urutan ketiga klasemen akhir grup B dengan 4 poin dalam 4 pertandingan. Kegagalan STY membawa skuad Garuda lolos dari fase grup membuatnya disudutkan oleh beberapa pihak. Kritikan pun mulai terlontar.
Bahkan tagar STY out pun sempat trending topik di media sosial X. Hal ini memicu perdebatan antar pendukung timnas Indonesia. Kritikan atas kegagalan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal disampaikan juga oleh beberapa pengamat sepak bola. Salah satunya pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer (SOS) turut memberikan kritikan keras. Akmal Marhali bahkan menyebut bahwa pencapaian pelatih asal Korea Selatan itu selama membesut tim merah putih hanya sekadar hoki. STY dengan segala hokinya membawa kita lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kali. Kita menang lawan Vietnam, tapi kalah dari Irak dan Jepang. Hoki kita adalah Oman Sri lawan Kirgistan, ujar Akmal dalam acara Catatan Demokrasi TV One dikutip pada Sabtu (28 Desember 2024). Kita runner-up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Shin Tae-yong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos ke semifinal. Kemudian kita juga lolos ke semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa, kata Akmal Marhali. Sontak pernyataan tersebut menyulut emosi para supporter timnas Indonesia. Mereka tidak terima prestasi Shin Tae-yong selama ini disebut hoki. Menariknya, Shin Tae-yong pun seolah memberikan sindiran berkelas untuk orang-orang yang menyebutnya hoki saat mengangkat level timnas Indonesia. Di akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong membagikan 11 foto saat memimpin perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pada foto kelima, Shin Tae-yong membagikan sebuah foto yang sedang bersama striker timnas Indonesia, Hoki Caraka. Dalam 11 foto yang dibagikan tersebut, hanya ada 2 pemain skuad Garuda. Dia adalah Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari. Hal ini seolah menjadi sindiran berkelas dari STY yang menyebutnya hoki bisa membawa timnas Indonesia naik level di kancah internasional. Sementara itu dalam takarir unggahan foto tersebut, dia berterima kasih kepada perjuangan para pemain selama Piala AFF 2024. Terima kasih banyak untuk para pemain kami yang telah bekerja keras dalam kompetisi AFF ini. Dibanding tim dewasa dari negara lain, tim kami bermain kali ini dengan usia rata-rata 20,5 tahun. Saya sangat bersyukur pemain muda kami yang ikut serta memberikan yang terbaik. Meskipun dia telah tersingkir dari babak pendahuluan, saya percaya dia akan pergi jauh lebih tinggi tahun depan, tulis STY. Meskipun tidak baik untuk mencapai puncak, saya pikir para pemain melakukan yang terbaik. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim dewasa kami dapat mencapai Piala Dunia tahun depan. Tolong beri aku dukungan yang banyak. Terakhir, tak banyak lagi untuk tahun 2024, semoga selesai, sambungnya. Jay Itzes diburu 3 klub Italia. Begini perkembangan harga terbarunya yang bikin semua terkejut. Keputusan Jay Itzes untuk mengembangkan karier di luar Belanda ternyata membawa dampak besar. Harga pasaran sang pemain kini menjadi perbincangan hangat. Kenapa 3 klub Italia tertarik untuk merekrutnya? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Jay Itzes dilirik klub Serie A Italia. Kabar gembira datang untuk para penggemar timnas Indonesia, terutama yang mengidolakan Jay Itzes.
Bek muda berbakat yang kini memperkuat Venezia FC itu tengah menjadi incaran 3 klub besar Serie A Italia. Monza, Torino, dan Bologna dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Itzes setelah penampilannya yang cemerlang di musim 2024 hingga 2025. Perjalanan karier yang meningkat pesat Jay Itzes yang saat ini berusia 24 tahun masih memiliki kontrak panjang dengan Venezia FC hingga musim panas 2027. Meski demikian, performa impresifnya di lapangan membuat sejumlah klub top Eropa mulai meliriknya. Dalam beberapa musim terakhir, Itzes menunjukkan perkembangan signifikan membuktikan kemampuannya sebagai bek tangguh. Harga pasaran sang pemain juga mengalami lonjakan signifikan, kini tercatat mencapai 3 juta euro, dalam kurung sekitar 50 miliar rupiah, angka tertinggi sepanjang kariernya. Venezia FC dan tantangan yang dihadapi, namun situasi Venezia FC sendiri cukup menantang. Tim ini baru mencatatkan 3 kemenangan dari 17 laga di Liga Italia 2024 hingga 2025 yang membuat mereka terjebak di zona degradasi. Saat ini Venezia berada di posisi ke-19 dengan hanya mengumpulkan 13 poin. Meskipun Itzes masih memiliki kontrak jangka panjang di sana, performa tim yang kurang memadai bisa menjadi faktor yang mendorongnya untuk mencari peluang lebih baik di klub lain. Bologna atau Torino pilihan yang menjanjikan jika Jay Itzes memutuskan untuk hengkang, ada kemungkinan ia akan melanjutkan kariernya di Bologna atau Torino yang selama ini konsisten tampil di Serie A. Dengan kehadiran Itzes, diharapkan kedua klub tersebut bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Bagi penggemar timnas Indonesia, ini tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan karena semakin banyak pemain Indonesia yang berpeluang berkarier di liga-liga top Eropa. Pindah ke klub Serie A bukan hanya akan membuka kesempatan bagi Itzes untuk terus berkembang, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi timnas Indonesia. Sebagai pemain yang terus menunjukkan kualitasnya, Jay Itzes berpotensi menjadi bintang yang membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia sepak bola internasional. Semoga langkah kariernya semakin sukses. Filipina gegerkan semifinal, kalahkan Thailand. Bagaimana respon supporter Indonesia? Apa yang pelatih Thailand takutkan sekarang terbukti. Kejutan besar terjadi di semifinal Piala AFF 2024 saat Filipina berhasil mengalahkan Thailand. Ternyata apa yang sebelumnya dikhawatirkan pelatih Thailand tentang potensi ancaman Filipina bagi Indonesia kini menjadi kenyataan. Supporter Indonesia memberikan respon unik seperti ini. Reaksi supporter timnas Indonesia usai Filipina menghadirkan kejutan di laga leg pertama semifinal Piala AFF 2024 melawan Thailand. Filipina yang sebelumnya tidak diunggulkan justru meraih kemenangan 1-2 atas Thailand di Stadion Rizal Memorial Jumat dalam kurung 27 Desember 2024. Pada awal laga, Thailand langsung mengambil inisiatif menyerang. Beberapa kali lini pertahanan Filipina harus kerja keras menahan gempuran. Namun The Azkals justru tampil lebih efektif dan berhasil menghadirkan gol pada menit ke-21 lewat tendangan keras Sandro Reyes. Tertinggal 1-0 membuat Thailand meningkatkan intensitas serangan. Namun lapangan rumput sintetis menyulitkan bagi Gajah Perang. Gol balasan terjadi pada menit ke-45 melalui Subhanan Burerat setelah memanfaatkan umpan Silang Gustafsson. Babak pertama berakhir 1-1. Sesudah turun minum, Filipina mencoba untuk menyerang melalui skema serangan balik. Sementara Thailand mengandalkan penguasaan bola.
Kerja keras pemain Filipina membuahkan hasil. Enrique Linares mencetak gol kemenangan usai memanfaatkan tendangan bebas Tabinas. Gol pada menit ke-5 itu sekaligus membuat menjadi akhir dari pertandingan. Filipina menang 2-1 atas Thailand di leg pertama. Berikutnya, Filipina akan bertandang ke markas Thailand di Stadion Raja Mangala, Senin (30 Desember 2024). Kemenangan ini menjadi modal penting. Kemenangan Filipina atas Thailand juga menjadi sorotan bagi supporter timnas Indonesia yang ada di media sosial. Filipina kuat, emangan masih untung gak kebantai kemarin Indo, tulis akun X @AryaFwaskita. Bisa dua Filipina dulu ini yang juara AFF sebelum Indo, tulis akun X @Ronaldan. Real emang bagus ini peningkatan timnas Filipin. Selain Indonesia kemarin emang gak jelas mainnya, mereka pun juga sebetulnya berapa kali banyak bikin situasi bahayain dari open play, sayang finishingnya bapuk aja. Tulis akun EX3 Jandono. Juara AFF 2024 plot twist Filipin, tulis akun X @Ramamhender. Bayangin kalau keduluan Filipina yang juara AFF. Bisa digoreng sampai kiamat ini, tulis akun X @AlphaShield_. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Media Cina beri sindiran pedas, selamat tinggal timnas Indonesia. Ini yang harus dilakukan Shin Tae-yong untuk perbaikan. Kejutan datang dari media Cina yang secara tiba-tiba mengucapkan selamat tinggal kepada timnas Indonesia. Mereka memberikan sindiran dan saran untuk Shin Tae-yong agar skuad Garuda bisa bangkit dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Apa yang seharusnya dilakukan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar? Salah satu media asal Cina, Sohu, tiba-tiba mengucapkan salam perpisahan ke timnas Indonesia. Ada apakah gerangan? Sebagaimana diketahui, Cina merupakan saingan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pernah dikalahkan oleh Cina beberapa waktu lalu dengan skor akhir 2-1. Meski begitu, timnas Indonesia punya peluang untuk balas dendam ke Cina pada Juni 2025 di Stadion GBK. Walaupun masih sekitar 6 bulan lagi, media Cina sudah mengucapkan selamat tinggal ke timnas Indonesia. Saat ini, kondisi persaingan di grup C memang cukup ketat. Hanya Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 apapun hasil di sisa pertandingan yang ada. Sementara timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina masih harus saling berebut tempat ke Piala Dunia 2026. Bagi timnas Indonesia, kemenangan di pertandingan yang tersisa adalah hal yang harus dikejar agar bisa lolos dari kualifikasi. Di tengah persiapan menghadapi sisa laga yang ada, media Cina tiba-tiba mengucapkan salam perpisahan. Ada apa? Selamat tinggal timnas Indonesia, selamat tinggal Arab Saudi, tulis media Cina, Sohu. Rupanya, salam perpisahan ini merupakan bentuk kepercayaan diri Cina terhadap datangnya pemain naturalisasi mereka. Cina begitu yakin bisa singkirkan timnas Indonesia dan Arab Saudi hanya karena hadirnya pemain baru. Kabar baik bagi timnas Cina, pemain baru yang dinaturalisasi bergegas beri dukungan, membuat ketiga tim kewalahan, tulis media Cina, Soho. Media Cina itu melaporkan bahwa pelatih Cina terus mencari pemain baru sebagai amunisi tambahan menghadapi laga yang tersisa, terutama menghadapi timnas Indonesia. Di antara pemain yang disebut akan memperkuat timnas Cina adalah Serginho, Oscar Delgado, dan Ho Yongyong.
Setelah keempat pemain naturalisasi ini bergabung dengan tim nasional sepak bola, tentu menjadi kabar buruk baik timnas Arab Saudi dan Indonesia, tulis media Cina Soho. Dengan sombongnya, media Cina menyebut timnas Indonesia harus pamit karena gagal meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Harus diakui dengan naturalisasi 4 tim besar yang bergegas menyelamatkan, sudah saatnya Indonesia dan Arab Saudi harus pamit, tulis media Cina Soho. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Miris. 5 pemain naturalisasi yang dulu dihujani pujian, kini kariernya justru meredup setelah gabung timnas Indonesia. Beberapa pemain naturalisasi yang dulu dianggap bakal menjadi bintang di timnas Indonesia kini justru menghadapi kenyataan pahit. Setelah mengabdi di Garuda, karier mereka mengalami penurunan drastis. Siapa saja pemain yang nasibnya berbalik setelah menjadi bagian dari timnas Indonesia? Naturalisasi telah menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional. Sejak tahun 2010, sejumlah pemain asal Eropa resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dengan harapan dapat meningkatkan performa skuad Garuda. Namun tidak semua pemain naturalisasi berhasil memenuhi ekspektasi, beberapa di antaranya bahkan dianggap menjadi beban bagi tim. Lantas siapa saja 5 pemain naturalisasi yang kariernya justru meredup pasca gabung timnas Indonesia? Berikut adalah 5 pemain naturalisasi yang dinilai gagal bersinar bersama timnas Indonesia, beserta informasi terbaru mengenai karier mereka. 1. Bio Pauline. Bio Pauline Pierre, bek asal Kamerun, menjadi WNI pada tahun 2015 setelah menunjukkan performa impresif bersama Persipura Jayapura. Ia berperan penting dalam membawa Persipura meraih gelar Liga Indonesia pada 2008, 2009, dan 2010 hingga 2011. Namun setelah dinaturalisasi, penampilannya bersama timnas Indonesia tidak sesuai harapan sehingga jarang mendapat panggilan untuk membela skuad Garuda. Setelah meninggalkan Persipura pada 2017, Bio Pauline sempat bermain untuk Sriwijaya FC dan PSMS Medan. Informasi terbaru mengenai kariernya setelah periode tersebut tidak banyak terdengar di media. 2. Ruben Wuarbanaran. Ruben Wuarbanaran dinaturalisasi bersama Diego Michels untuk memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2011. Namun ia gagal menembus skuad utama dan tidak memberikan dampak signifikan. Setelah itu, Ruben sempat bermain untuk Pelita Jaya dan klub divisi bawah Liga Jerman SV Honepel Niedermorter. Kariernya terus menurun dan informasi terbaru mengenai aktivitas sepak bolanya saat ini tidak banyak diketahui. 3. Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk, penyerang kelahiran Belanda, resmi menjadi WNI pada 2013 dan diharapkan dapat meningkatkan daya serang timnas Indonesia. Namun dalam 6 penampilannya, ia hanya mampu mencetak 1 gol sehingga dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Setelah meninggalkan Indonesia, Sergio kembali ke Belanda dan pensiun dari sepak bola profesional. Saat ini ia berkarier sebagai pencari bakat dan agen pemain, serta terlibat dalam pengembangan bakat muda sepak bola. 4. Tonnie Harry Cusel Lillipali. Tonnie Cusel, gelandang asal Belanda dan sepupu Stefano Lillipali, dinaturalisasi pada 2012 untuk persiapan Piala AFF. Sayangnya, ia gagal menunjukkan performa memuaskan dan kariernya menurun.
Setelah sempat bermain untuk Barito Putra, Tonie kembali ke Belanda dan bermain untuk klub amatir seperti Neo Utrecht dan Ajax Zaterdag. Pada awal Liga 1 2019, ia dikabarkan akan bergabung dengan Persija Jakarta, namun hal tersebut tidak terwujud. 5. Johnny van Beukering. Johnny van Beukering, penyerang asal Belanda, dinaturalisasi untuk persiapan Piala AFF 2012. Namun, ia gagal memberikan kontribusi berarti dan hanya tampil dalam 2 pertandingan bersama Timnas Indonesia. Setelah pensiun dari sepak bola, Johnny terlibat dalam kasus hukum terkait kepemilikan 600 pohon ganja di Arnhem, Belanda. Saat ini, ia bekerja sebagai penjaga klub malam di Belanda. Strategi naturalisasi yang diterapkan PSSI tidak selalu membuahkan hasil positif. Beberapa pemain yang diharapkan dapat meningkatkan performa Timnas Indonesia justru gagal memenuhi ekspektasi dan bahkan menjadi beban bagi tim. Evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi dan integrasi pemain naturalisasi perlu dilakukan agar strategi ini dapat memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm... Media Australia berikan sindiran pedas jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan kami hancurkan di kandang kami. Jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Socceroos, media Australia memberikan sindiran tajam. Menyebut performa Indonesia yang buruk, mereka yakin dapat menghancurkan Garuda di kandang mereka. Apakah ini hanya sekadar angin lalu atau akan menjadi kenyataan? Salah satu media Australia, The Roar, menyoroti performa Timnas Indonesia jelang menghadapi Socceroos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan itu dilontarkan The Roar menjelang negaranya bertemu dengan skuad Garuda di laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Sesuai jadwal, duel Timnas Indonesia versus Australia bakal dilangsungkan di markas Socceroos, yakni Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Sebelumnya, skuad Garuda dan Socceroos sudah saling bentrok dalam pertemuan leg pertama di ajang tersebut pada 10 September 2024. Hasilnya, tim besutan Shin Tae-yong yang bertindak sebagai tuan rumah mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Saat ini, Timnas Indonesia pun menempati posisi ketiga di klasemen sementara Grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Sementara sang rival, Australia, berada satu tingkat lebih baik, yakni di posisi kedua dengan perolehan 7 poin. Kedua tim akan saling bersaing ketat. Menjelang pertemuan tahun depan, salah satu media Australia yakni The Roar menyoroti kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang tersingkir lebih awal. Menurut media Australia itu, Timnas Indonesia yang mayoritas diperkuat pemain muda di Piala AFF 2024 tampil mengecewakan.
Terlebih beberapa pemain kunci dari kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibawa seperti Marcelino Ferdinand hingga Asnawi Mangkualam justru tidak bisa mendongkrak permainan tim. Bahkan The Roar menyebut pemain senior di timnas Indonesia tersebut performanya buruk sehingga pasukan Garuda tersingkir dari Piala AFF 2024. Tim Indonesia yang setengah eksperimental gagal total Indonesia akan menjadi lawan Australia berikutnya pada bulan Maret tahun depan dan setelah babak penyisihan grup kejuaraan ASEAN yang kurang mengesankan, Indonesia punya alasan untuk tidak membawa nama-nama terbaik mereka. Tulis The Roar dalam artikelnya. Performa Indonesia memang mengecewakan. Hasil imbang memalukan 3-3 di kandang sendiri melawan Laos, tim terlemah di grup, ditambah kekalahan mengejutkan 1-0 dari Filipina, memastikan nasib mereka. Tambahnya, satu-satunya kemenangan Garuda adalah saat bertandang ke Myanmar, tetapi mereka harus mencetak gol bunuh diri dalam kurung pemain lawan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah performa buruk para pemain senior, tutup media Australia itu.